ini normal ini. Masukkan password dulu. Kalau passwordnya sama ya, masukkan ldep/dev/cd-rom. Ternyata cd-rom itu dia ada L-nya, berarti dia simbolik R. Artinya apa? Terus kalau belum ada direktori. Kalau Anda coba mkdir, memp, ini sebenarnya direktorinya sudah ada nih. Kalau Anda coba eksekusi, apa yang terjadi? Cannot create directory, sorry. Ternyata ini sebenarnya sudah ada. Kayak gini ya, ini kan ada nih direktorinya. Bapak coba eksekusi lagi, perintah mkdir, memp, mntcd-rom, apa yang terjadi? Tidak ada pesan error. Jadi direktori itu kalau sudah ada, terus Anda coba buat lagi, ya nggak ada pesan error. Artinya direktori itu seolah-olah terbuat. Isinya nggak hilang. Ini kan kosong nih kebetulan. Kan kosong. Atau kita coba contoh aja nih ya. MNT ini kan banyak isinya. Kalau saya coba buat mkdir MNT, apa yang terjadi? Oke, di sini ada pesannya MNT file exist atau file sudah ada. Nah ini kita yakin dengan tipe filenya, kemudian yang ini juga sudah pasti read only ya. Kalau DVD atau CD-ROM itu kan kita nggak bisa copy file ke dalamnya kan. Itulah kenapa dia ada opsi RO itu read only atau hanya. Kalau di sini belum ada ISO yang di-attach, yang dimasukkan, maka OS tidak akan mendeteksi adanya DVD atau CD. Yang lain gimana? Bisa. Ke direktori kalau 64 bit dia namanya slackware nama. Kalau slackware 32 bit nama direktorinya hanya slackware. Nah, direktori ini berisi paket-paket instalasi atau software yang kita bisa install pada saat kita menginstal slackware, atau kita mau ya, kita lihat isi CD-ROM-nya tadi sudah, lalu kita lihat slackware 64 nanti CD-ROM slackware 64 gunakan panah ke atas untuk mengakses history, lalu gunakan tab itu auto complete ya. Jadi supaya cepat itu seperti ini yang diketik secara manual. Nah ini isi dari slackware 64 ya, paket-paketnya data AP dan seterusnya, yang mana kita mau menginstal dengan opsi min ya, strip installnya. Apa maksudnya? Jadi kalau install PKG itu kan kita sudah yakin paket itu belum. Jadi kalau Anda coba jalankan PKG nanti dia akan muncul itu apa namanya, warningnya bahwa paket itu sudah ada. Tapi kalau kita mau mengansal meskipun dia sudah ada install ulang, kita akan perintah upgrade PKG. Kalau dia belum ada karena kita menggunakan install, maka dia tetap akan diinstal. Jadi analoginya upgrade PKG itu kan harus sudah ada dulu paketnya, baru bisa diupgrade gitu kan. Kalau belum ada kan tidak bisa diupgrade. Gitu kan. Makanya kita menggunakan
Pilih menu logout dari bagian kanan di sini. Pilih logout. Jadi dia kembali ke yang dari dialognya. Kembali ke sel tempat menjalankan starting tadi. Nah, kalau Anda mau nyoba-nyoba tampilan yang lain, nah, boleh jalankan ulang Exuent config. Misalkan Anda pilih yang Sini ya. box misalkan ya. Dan tes saja, nggak bakal kebakar kok, nggak usah takut apa. Nah, dan tampilannya cari coba-coba ya, cari menunya nanti ada. Blackboard. Oh. Oh. Oke, bisa. Hilangkan ini coba deh. Betul. Pak, Pak, kalau keluar dari tampilan ini tekan apa, Pak? History aja itu nggak ngaruh. Ini udah jalan. Iya, Pak. Ini apa? Mau apa? Enggak. Kira ini Oh, nah, ini kan udah dipilih. Nah, kalau dia udah kembali ke sini, berarti udah exit dari ini. Nah, di situ Anda bisa mengakses aplikasi grafikal ya. Misalkan di situ kalau browser yang open source itu ada Firefox, Mozilla Firefox. Kita bisa browsing dengan normal ya kalau di sini. Kalau yang links kan berbasis teks ada. Kan aplikasi Office bawaannya ya Anda sebelah saat ini. Dari sini ya. Jadi mount itu kebalikan dari mount. Itu sebenarnya kan mount ya. Mount dari sini. Kalau mount itu mengaitkan ya, Anda hilangkan checklist. Nah, Anda pilih download, caranya tinggal pakai apa namanya? Panah ke bawah ini ya. Download, enter, ini lalu ini linknya ke GitHub, lalu ini sebenarnya nama direktorinya. Kalau partnya relatif, misalkan gini aja, nanti dia akan tersimpan di direktori kerja pada saat menjalankan link sana. Ini seru juga sebenarnya. Kalau yang di modul gimana? Jadi ini cuma di sini ada ini. Kalau kita mau aman, kita tekan Q, nanti ada promnya ya.
you really want to exit, yes. Harusnya di situ sudah ada BKG, install, ini sama aja. BKG install new, jika belum ada install, kalau sudah ada upgrade. Karena filenya ukurannya kecil, hanya berapa mega, maka proses installnya cepat. Ya. Jadi isinya hanya script saja. Tidak ada file binary yang besar. Installing PKSS build lagi install, ini berarti sudah. Tapi karena versi Slackware terakhir 15, dia otomatis pakai. Baik, lanjut ke sinkronisasi repository. Ini butuh koneksi internet yang lumayan banyak, butuh bandwidth yang lumayan besar, mungkin sampai ratusan mega. Jadi apa yang dia lakukan? Dia akan mensinkronkan koleksi software yang ada di lokal dengan yang terbaru di internet. Jadi misalnya indeks aset ya. Kita coba install paket. Nama paketnya adalah Betop ya. Kemudian kita install menggunakan text user interface supaya nanti Anda familiar dengan cara. Jadi di sini ketik saja SBOPKG di lewat SSL bisa ya. Misalnya seperti ini. Yang utamanya ada sinkronisasi, explore, package, update, browse, search, queue, utilities count. Untuk yang paling atas sinkronisasi itu sama seperti yang kita lakukan dari terminal tadi. Ya. Jadi kalau Anda tidak mau menjalankan dari terminal, Anda bisa buka SBOPKG lalu sync dari sini. Sama aja. Lalu change log itu untuk melihat perubahan versi-versi yang ada di lokal Anda. Ini kan bisa dilihat nih, perubahan terakhir tanggal 18 Oktober. Sedangkan sekarang hari ini 20 Oktober, jadi 2 hari yang lalu, which is termasuk sudah ketinggalan. Ya. Tapi kalau Anda lihat di sini, kan versinya Januari, artinya Anda perlu melakukan sinkronisasi supaya mendapatkan versi yang baru. Kenapa versi baru itu penting? Supaya salah satunya tadi ya, versi yang dulunya masih bermasalah, mungkin yang baru sudah, atau versi software-nya sudah
sudah update ya. Jadi kalau yang tidak update misalnya PS Code-nya masih 2023, maka pada saat Anda install yang berinstall yang 2023. Tapi kalau Anda sinkronis terlebih dahulu, maka dia akan mendapatkan versi-versi software yang terbaru. Kemudian package ini untuk melihat paket-paket yang diinstal melalui SBOPKG. Saat ini belum ada paket yang terinstall melalui SBOPKG. Jadi infonya seperti itu. Kemudian update ini untuk melihat misalkan sudah pernah install paket dengan SBOPKG tapi versinya sudah lama, tahun lalu atau sebelumnya lagi, maka di sini Anda bisa melihat kalau paket tersebut ada versi barunya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, karena kita belum punya paket dari SBOPKG, maka ini belum ada paket. Berikutnya ada browse. Ini untuk menelusuri berdasarkan kategori. Kita lihat di sini kategorinya diurutkan berdasarkan abjad, ya, mulai dari akademi sampai sistem. Ya, akademi, accessibility, audio, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan Google Chrome, mana? Kategorinya. Kemudian network. Kita coba di cek di network. Nah, karena dia load list software, biasanya butuh waktu, it takes time. Jadi kalau Anda enter terus kok ini, itu berarti dia masih processing ya, karena banyak sekali di sini. Kita bisa lihat prosentasenya di sini baru 5%. Jadi kalau Anda terus ke bawah sampai akhir baru dia start. Nah, ini bisa pakai panah bawah atau scroll panah bawah. Nah, misalkan tadi kita cari kalau kita kesulitan browsing dari menu ini, maka yang berguna adalah search. Jadi di search ini misalkan kita mencari Chromium. Chromium ini versi open source-nya Google Chrome. Ini maksudnya games. Ini bukan browser ini. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi bukan berarti di SBOPKG ini tersedia semua paket. Jadi dia mungkin yang Anda cari ada, tapi kalau software-software yang tidak benar-benar free and open source bisa jadi tidak. Misalkan yang betul-betul free open source misalkan di sini. Coba cari yang kita mau install di laptop. Kita lihat ada di kategori sistem, nama aplikasinya. Ini kalau kita oke, nanti akan menuju ke halaman detail desktop-nya. Info dan seterusnya. Nah, yang pertama kali kita harus cek itu adalah di bagian readme. Di situ, kalau paket ini membutuhkan paket lain, maka di requires-nya ini dia akan bisa buka. Kalau misalkan kosong begini, berarti kita memerlukan paket lain, tidak ada dependensi. Jadi dia tidak depend on another paket. Gitu. Makanya ini kita jadikan contoh supaya mudah. Kalau kita mau cari paket yang lain, misalkan masakan ini saya beli di bawah ini.
Ini misalkan ya, ini. Banyak sekali dependensi ini, grafis, dan seterusnya. Dan ini kita harus install secara jadi install ini dulu semua, kalau sudah install baru install yang. Nah, Anda bayangkan ketika kita membuka VoIP, kita harus ngecek readme-nya lagi. Di VoIP ini butuh paket lagi tak? Jadi itu namanya dependency cycle. Jadi kita betul-betul harus paham ini butuh apa, ini butuh apa, dan seterusnya. Kalau Anda tidak menemukan solusi tadi, maka bisa jadi kita tidak bisa menginstal paket. Itulah salah satu alasan kenapa di Slacker itu kurva pembelajarannya lebih tinggi dibandingkan struktur lain. Karena hal-hal seperti ini sebagai sistem administrator harus Anda lakukan secara manual. Jadi kalau dikatakan Ubuntu dia sudah dikompil oleh pengelola Ubuntu atau maintainer Ubuntu. Sehingga ketika kita install Ntop tadi, itu kita langsung ini sudah ada semua. Jadi dia akan download secara Ntop. Gitu ya, jadi seperti itu. Nah, Pak, gimana Pak kalau misalkan dependensinya banyak? Nah, di sini dia sediakan namanya antrian atau queue. Jadi kalau kita mau install Ntop tadi, ini kita masukkan ke antrian dulu. Nanti lihat di Ntop itu dia butuh apa? Antriannya dia harus di atasnya Ntop. Paham ya maksudnya ya? Jadi yang masuk di dependensi itu dia harus diantrikan sebelum si yang butuh dependensi. Jangan sampai setelahnya dia nggak bisa di. Oke, kita kembali ke praktikum tadi. Jadi kita pilih Btop ini karena alasannya tadi ya, ini nanti lebih mudah. Ada dua cara. Anda bisa masuk ke sini dulu, lalu masukkan ke antrian. Kalau memang mau install beberapa paket. Kalau kita cuma mau menginstal ini saja, maka Anda bisa langsung proses. Ya, jadi di sini kalau ditemukan langsung proses. Silakan diikuti bagi yang sudah. Kalau di proses ini ada 3 tipe: download, build, dan install. Kalau download itu kita cuma mendownload kode programnya saja, dan kita compile. Kalau build itu sama dengan compile. Jadi download, install, download, compile, dan install. Kita nanti bisa kita jalan. Kita pilih yang opsi terakhir. Ini ada checkbox. Oke, lalu di sini kita pilih start dan harus terhubung ke ini karena dia akan mendownload program. Ini udah install belum? Ini udah install belum?
Proses download tuh loh. Udah. Nah, coba keluar di package itu ya, package. Kalau ada backup berarti udah. Dan ada cek, silakan backup. Ini ada paketnya. Jadi kalau suatu waktu misalkan ada install ulang. Nah, file apa saja yang terkait dengan user dan guru